Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi Mulyani Tafsir, NIM B2306877, kelas 02H dari Universitas Mega Buana Palopo, program studi S1 Kebidanan. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan mengenai pelayanan promotif dan preventif IMS dalam kehamilan. Pengertian IMS atau infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual adalah infeksi yang ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. Kontak seksual yang dimaksud mencakup hubungan vaginal, anal, dan oral. IMS disebabkan oleh berbagai mikroorganisme termasuk bakteri, virus, dan parasit yang ditularkan melalui kontak seksual. Tanda dan gejala IMS: 1. Keputihan yang berbusa dan berbau tidak sedap pada wanita. 2. Rasa sakit atau sensasi terbakar saat buang air kecil. 3. Nyeri pada perut bagian bawah atau panggul. 4. Perdarahan antara periode menstruasi pada wanita. 5. Ruam kulit terutama pada telapak tangan dan kaki. 6. Lesi atau luka pada selaput lendir, mulut vagina atau anus. 7. Lepuhan atau luka kecil yang menyakitkan pada alat kelamin, anus, atau daerah sekitarnya. 8. Gatal atau rasa tidak nyaman pada area genital. 9. Kutil kelamin yang berbentuk kecil atau yang berbentuk seperti kembang kol pada alat kelamin atau anus. Dampak IMS pada ibu hamil, bayi baru lahir, dan upaya pencegahannya. Dampak IMS pada ibu hamil: 1. Infeksi bakteri berupa sifilis yang dapat menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, dan kematian janin dalam kandungan. Sedangkan infeksi bakteri berupa gonore dapat menyebabkan resiko infeksi rahim pasca melahirkan. 2. Infeksi virus berupa HIV. Penurunan kekebalan pada ibu meningkatkan resiko oportunistik dan komplikasi kehamilan. Sedangkan infeksi virus herpes genital dapat menyebabkan rasa sakit dan luka pada area genital serta resiko penularan ke bayi saat persalinan. 3. Infeksi parasit berupa trichomoniasis yang dapat menyebabkan ketuban pecah dini, persalinan prematur, dan komplikasi pasca persalinan. Dampak IMS pada bayi baru lahir: 1. Kelahiran prematur. 2. Berat badan lahir rendah. 3. Infeksi neonatal. Dan upaya pencegahan dan pengendalian: 1. Edukasi dan konseling bagi ibu hamil mengenai risiko dan pencegahan IMS. 2. Screening rutin IMS pada kunjungan ANC. 3. Pengobatan segera bagi ibu hamil yang terdeteksi IMS. Pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Contoh kegiatan promotif yaitu: 1. Edukasi dan penyuluhan tentang IMS kepada ibu hamil. 2. Kampanye kesehatan reproduksi di masyarakat. 3. Distribusi bahan edukasi berupa leaflet, poster, dan lain-lain. Contoh kegiatan preventif yaitu: 1. Pencegahan primer, yaitu imunisasi, konseling, dan pendidikan. 2. Pencegahan sekunder berupa screening dan diagnosis dini. Ketiga, pencegahan tersier berupa pengobatan dan rehabilitasi. Strategi pelayanan promotif dan preventif: 1. Keterlibatan tenaga kesehatan. Peran tenaga kesehatan dalam edukasi dan konseling, pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. 2. Kolaborasi dengan sektor lain, kerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media. 3. Pengguna teknologi, media sosial, dan aplikasi kesehatan untuk edukasi dan penyuluhan. Kesimpulan:
Pelayanan promotif dan preventif dapat meningkatkan kesehatan ibu dan janin untuk mengurangi risiko komplikasi dan memastikan kelahiran yang sehat, serta menciptakan generasi yang lebih sehat dengan menurunkan angka penularan IMS. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua.